Kardopa. Baik pendengar Kardopa, selamat siang. Ketemu lagi bersama kita tentunya di program spesial dialog duduk bareng parlemen. Hari ini langsung live dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara ya. Yang jelas untuk topik kita hari ini kita mau mengangkat tentang apa dan bagaimana LKPJ Gubernur Sumatera Utara. Karena kalau kita lihat saat ini DPRD Sumut sekarang sedang membuat pansus, yaitu panitia khusus terhadap LKPJ. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap APBD Sumut 2021. Kalau dilihat nih banyak sekali temuan yang diperoleh DPRD Sumut melalui anggota fraksi yang terjun langsung ke berbagai daerah ya. Ini untuk mencermati pelaksanaan dari apa yang tercantum dalam APBD Sumatera Utara 2021. Ada pimpinan dewan dan fraksi nih yang sudah menemukan berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang masuk dalam APBD Sumatera Utara tahun 2021. Dan dengar-dengar ini bakal ditindaklanjuti dengan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi menanggapi ini ada sedikit tanggapan dari Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi ya, untuk menanggapi masalah ini, masalah temuan-temuan oleh pimpinan dewan dan fraksi di DPRD Sumatera Utara. Ini mau kita bahas bersama Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Hendro Susanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk masyarakat Sumatera Utara. Kita bertemu lagi dengan bahasan yang berbeda, Pak. Siap, Mbak Desi. Tadi aku sempat singgung, ini ada pimpinan dewan atau salah satu fraksi yang menemukan sedikit kejanggalan dalam APBD Sumatera Utara 2021. Kabarnya nih Pak, ini langsung to the point ya, akan ditindaklanjuti ke jalur hukum. Menurut Pak Hendro bagaimana? Saya ngomong dari segi Pak Hendro dulu, fraksi nanti kita bahas. Saya buka masker dulu ya, mohon izin. Silakan, Pak. Publik Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara yang kita hormati dan kita banggakan, kita apresiasi kepada Radio Kardopa dan para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada yang terus memberikan informasi yang konstruktif, substantif, inovatif kepada publik sebagai fungsi membantu pengawasan dalam mengkritisi perjalanan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami di DPRD Sumatera Utara senang bermitra dengan Radio Kardopa untuk kita bisa menyampaikan kerja-kerja kita kepada publik Sumatera Utara sebagai fungsi kontroling kita. Karena sesungguhnya bahwa eksekutif itu harus dikontrol dengan kekuatan legislatif dan media serta masyarakat sehingga tidak abuse of power, sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Nah, ini menarik terkait dengan di awal pembukaan dari Mbak Desi, ini luar biasa ini. Pada prinsipnya namanya temuan itu harus diproses. Pertama proses pembinaan dulu. Ketika dalam proses pembinaan tidak ditemukan upaya-upaya perbaikan, maka kita lanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu kepada aparat penegak hukum. Nah, dalam arah ini kita berharap bahwa ada efek jera. Karena apa? Yang dibelanjakan ini kan uang rakyat, uang masyarakat Sumatera Utara yang dititipkan oleh pengelolanya dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Eksekutif yang telah melalui proses persetujuan di DPRD Sumatera Utara, kan begitu. Nah, sehingga dengan kita memberikan power yang kontrol yang kuat kepada eksekutif, harapan kita eksekutif bisa lebih hati-hati dan tepat sasaran dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan, apakah itu namanya belanja operasional pegawai maupun belanja modal, yang dampak belanja modal ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dengan belanja modal ini dia bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Karena kalau kita belanja modal, maka dampaknya pada masyarakat, Mbak, uang berputar di masyarakat. Nah, kalau uang berputar di masyarakat juga, mohon maaf, indikasi disunat oleh oknum-oknum di lapangan atau para pihak ketiga, bagaimana kualitas pembangunan kita Sumatera Utara? Padahal ini menjadi jargon Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musara Jeksa sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk menghadirkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat. Dan dari satu visi di breakdown menjadi 5 visinya, ya, bermartabat dalam pendidikan dan pergaulan dan seterusnya, dan ada 8 agenda prioritas yang dituntaskan sampai 23 September 2023. Sekarang tahun keempat, artinya bahwa temuan 2021 penggunaan anggaran ya APBD oleh eksekutif ini harus ditindak tegas dan diseriusin oleh Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musara Jeksa agar
tahun keempat, tahun ini sampai di cut off Desember 2022 tidak lagi ditemukan asal kerja lah, terus indikasi misalnya anggaran nggak sesuai dengan proyek yang dilaksanakan lah, terus sudah runtuh lah, terus rusak lah, setengah jadi lah. Ini menarik Mbak untuk kita kembangkan. Gitu, banyak yang setengah jadi nih Pak. Ya. Tapi berarti dari laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera terhadap APBD Sumut ini banyak yang tidak sesuai dengan di lapangan Pak. Kalau bicara banyak, lebih dari 3, iya. Definisi banyak kan lebih dari 3. Ya, itu kan menurut 3 yang kita pahami. Jadi kalau lebih dari 3 temuan, iya Mbak. Maka dia lebih dari 3 bukan banyak. Kalau 1 temuan, maka kami bilang di bawah banyak. Begitu Mbak. Masih normal. Masih normal. Karena publik harus tahu juga bahwa postur di 2021 kita, ya bahwa kita dengan anggaran 13,687 triliun Mbak. Nah ini juga setelah proses audit dan P itu menjadi 14,034 triliun, 14 triliun 34 miliar. Nah setelah proses realisasi sampai akhir tahun 2021, biar publik juga harus tahu, itu terserap lebih kurang 12 triliun 916 miliar Mbak. Masih ada silpa 1 triliun 92 miliar. Itu yang kita dapatkan informasinya Mbak. Artinya bahwa harapan kita ketika tahun ketiga, maka korelasinya dalam belanja ini sesuai dengan maunya dari amanah dari Perda RPJMD. Jadi kalau nggak sesuai dengan Perda RPJMD, maka ini publik bisa melakukan proses check and balances untuk menyampaikan kepada eksekutif, Anda harus sesuai dengan RPJMD. Tahun ketiga ini loh keberhasilannya. Begitu Mbak. Harus jelas, harus transparan ya Pak ya? Betul, harus transparan. Harus transparan. Sekarang masyarakat juga udah pinter sih Pak. Betul, apalagi dengan Kardopa dengan media lainnya menyampaikan kepada publik sehingga publik tercerdaskan dengan informasi yang terbuka ini Mbak. Ini kan bagian dari transparansi informasi publik yang masyarakat berhak untuk mendapatkannya, begitu Mbak. Seperti Bapak bilang, ini kan uang masyarakat, uang rakyat. Ya. Harus dipergunakan dengan jelas, transparan, karena harus dikembalikan ke rakyat lagi kan. Betul. Tapi kalau udah laporannya nggak jelas kayak gini, gimana ceritanya? Nah makanya kan publik menarik Mbak Desi, publik juga harus tahu mana sih yang berdampak positif bagi masyarakat dari sebuah postur PBD, yaitu dalam belanja modal tentunya dan belanja barang jasa yang berdampak pada masyarakat. Kalau belanja rutin pegawai itu pada konsumtif bagi internal pegawai, begitu. Nah, jadi inilah postur ini harus kita sampaikan bahwa PR kita masih banyak masalah jalan, mantap, sekolah, pendidikan, kesehatan, terus masalah yang infrastruktur lainnya, masalah bronjong, masalah di saudara kita yang ada di daerah-daerah yang berpotensi banjir, seterusnya bronjongnya hancur dan segala macam begitu Mbak. Sedih. PR ya, Pak, ya? Gitu. Kalau kita tabulasi lebih dari 3 bahkan ya banyak lah Mbak. Banyak sih. Banyak keluhan-keluhan gitu juga nih Pak. Udah belum setahun dibangun sudah roboh. Roboh lagi, bener. Jadi kesannya akhirnya itu lagi yang dibangun gitu. Kayak masalah perbaikan jalan. Kenapa jalan itu lagi yang diperbaiki? Karena memang dari segi ininya nggak bagus kan Pak. Belum ada setahun seperti Pak bilang, rusak lagi. Akhirnya ke situ lagi. Nah, kalau jalan ini menarik, temuan kita memang indikasi 1 kilometer ini jalan mantap itu kan berdekatannya 4-5 miliar. Nah, ketika dia dengan ketebalan lebih kurang 15 cm ya dan tonase 10 ton, sesungguhnya sebagian itu sudah dilakukan dengan benar. Tapi di bagian lain ya itu masih ada berpotensi belum mencukupi dengan speknya. Nah, di lapangan kerusakan jalan itu bisa jadi pertama dalam perencanaannya kurang kokoh, terus perencanaan kurang kokoh, pelaksanaannya berpotensi yang begitu Mbak, terus pengguna jalannya hancur dengan galiansi. Ini mohon maaf ya, galiansi juga salah satu penyebab jalan kita hancur gitu. Belum 2 tahun, harusnya gini, jalan itu dibangun untuk kurun waktu 4-5 tahun Mbak. Benar. Nah jadi kenapa baru belum 1 tahun dah rusak? Bisa jadi galiansinya. Galiansi itu kan tonasenya bisa sampai 15 sampai 30 ton. Sedangkan kemampuan jalan itu hanya 10 ton. Atau bisa jadi masalah anggaran yang disunat, Pak. Ya, itu harus dibuktikan secara hukum juga. Tapi itulah gunanya pansus ini untuk menyampaikan kepada publik. Ini gunanya untuk memantau itu ya, Pak. Ya, jadi Mbak Desi, pansus itu kepada LKPJ. Jadi saya sampaikan kepada publik Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara yang 15,3 juta jiwa. Jadi saya sampaikan kepada publik Sumatera Utara
bahwa kebijakan 33 kabupaten kota ini pembangunan di Sumatera Utara tersebar di semua kabupaten kota. Ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, namun kita juga melihat bahwa perjalanan 2021 ini masih banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki di tahun keempat dan penganggaran tahun kelima. Kita punya 1 tahun lagi untuk penganggaran masa bakti dari Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara, sehingga kita 2023 sehingga kita harus benar-benar kokoh agar capaian-capaian dari semangat RPJM ini bisa tercapai. Jadi saya sampaikan kepada publik Sumatera Utara bahwa pansus ini pada LKPJ. LKPJ itu menurut regulasinya disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun berjalan. Nah, ketika di LKPJ maka dia LPJP. LPJP itu kan laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara. Nah, itu ada pansus namanya pansus LPJP. Oh, ada lagi pansus. Pansus LPJP. Okay. Nah, setelah pansus LPJP ini bekerja, dikasih waktu 30 hari kerja. LPJP ini, pansus ini momentum untuk mengkritisi apakah pembangunan dan yang dilaksanakan itu sesuai dengan arah kebijakan RPJMD. Jadi momentumnya di sini. Nah, jadi kalau nggak sesuai nanti menjadi masukan untuk di perencanaan tahun berikutnya agar itu sesuai. Nah, setelah LPJP pansus berakhir diparipurnakan, bentuknya rekomendasi. Rekomendasi. Maka rekomendasi kami ya kan. Ini banyak banget, Mbak. Tebel ya, Pak. Evaluasi. Nah, jadi di LPJP ini kita evaluasi dari masalah perencanaan, masalah pelaksanaan, monitoring dan segala macam, anggaran segala macam itu disampaikan. Nah, setelah LPJP ini diparipurnakan dan sudah rekomendasinya diberikan kepada eksekutif, yang kami tahu kemarin langsung kami kan paripurna LPJP ini kan sampai jam 7 malam. Pak Gubernur menginstruksikan kepada 4 usulan OPD langsung rapat sampai jam 1 malam yang masih kami dapatkan. Artinya Gubernur sangat antusias mendengar paparan pansus ya. Ini tebelnya lebih kurang ada 2 cm ya. Ya, termasuk foto-foto, Mbak. Foto-foto yang roboh, yang rusak segala macam disampaikan Pak Gubernur sangat serius mendengarkan paparan dari pansus kemarin itu. Begitu. Nah, setelah LPJP ini kita bergerak pada LKPJ. Ya, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur. Nah, LKPJ ini produknya adalah perda. Nah, kalau dulu kan LKPJ bisa ditolak bisa enggak. Nah, begitu. Nah, dengan regulasi terbaru kita produk perda, maka kita memberikan catatan-catatan kritis kepada pemerintah tuh eksekutif, Pak Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Begitu, Mbak. Itulah fungsinya pansus LKPJ ini. LPJP dan LKPJ. Nah, ini terkait masalah pembangunan. Bapak sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, peran fraksi PKS dalam pembangunan Sumatera Utara sampai saat ini gimana, Pak? Ya, Mbak Desi dan para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, tentunya kami sebagai salah satu instrumen fraksi di DPRD Sumatera Utara yang punya tanggung jawab untuk mengontrol kebijakan eksekutif, dan PKS sebagai partai pengusung Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksa, kita punya kewajiban yang 1000% agar kebijakan-kebijakan gubernur, wakil gubernur itu sesuai dengan amanah dari visi misi dan perda RPJMD. Nah, berapa masukan yang kita kasih kepada Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksa, misalnya dalam pelayanan dasar, bagaimana kita bisa memperkuat pelayanan kesehatan kita, mengokohkan, dan mandatory spending itu harus kokoh di angka 10%, sebagaimana amanah Undang-Undang Kesehatan, ya kan, 36/2009. Nah, mandatory spending lagi yang harus kokoh adalah Undang-Undang tentang alokasi pendidikan. Itu harus 20%. Nah, pendidikan itu berarti bicara bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara, baik kurikulumnya, pengajarnya, dan muridnya. Sehingga harapan kita, amanah undang-undang tadi, bahwa di Sumatera Utara ini terjadi percepatan anak-anak itu untuk mendapatkan pendidikan, dan mereka bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan amanah undang-undang pendidikan, seperti itu. Nah, ini karena kalau di pendidikan ini ada 24 USB, Mbak, unit sekolah baru. Nah, alhamdulillah Pak Edi ini sudah hampir menyentuh lebih kurang 18 USB selama 3 tahun ini. Kita apresiasi untuk Pak Edi dan Pak Musa Rajeksa yang telah hampir 18 USB
yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, seperti itu Mbak Desi. Masalah pendidikan tadi ya? Masalah pendidikan. Nah, tapi kita juga berharap di masalah pendidikan ini juga untuk masalah-masalah yang menjadi, mohon maaf, biang kerok kebobrokan Sumatera Utara, masalah pungli segala macam, untuk Kepsek segala macam, kita pastikan bahwa kepala dinasnya harus tegak lurus dengan amanah dan visi misi dari Pak Edi Rahmayadi dan Pak Muca Rajeksa, seperti itu. Jadi jangan sampai ada pungli-pungli kepala sekolah mau promosi, mau jadi Kepsek harus bayar segala macam. Itu kalau ada, saya minta kepada masyarakat Sumatera Utara, laporkan kepada DPD Sumatera Utara, laporkan kepada fraksi PKS. Kita akan sampai kepada Pak Edi dan Pak Muca Rajeksa untuk terus menerus mengontrol jalannya kualitas pendidikan. Terkait masalah pendidikan sedikit saya singgung Pak. Tadi kita udah singgung tentang masalah pungli. Masalah guru-gurunya bagaimana Pak? Terutama guru honor nih. Ya, guru honor ini menjadi janji Pak Edi Rahmayadi dan Pak Muca Rajeksa. Ya, Pak Edi kemarin ada pembukaan guru tidak tetap P3K, Mbak. Tapi kita tidak ngambil kesempatan itu dikarenakan kemampuan daerah kita terbatas. Sehingga tahun lalu hilanglah kesempatan itu, Mbak. Nah, untuk 2022 ini sudah dimunculkan, yaitu ada 1.000 kuota P3K untuk Provinsi Sumatera Utara. Yang distribusinya 900 itu untuk tenaga guru tidak tetap, dan 100 lagi untuk penyuluh pertanian dan kesehatan. Begitu Mbak. Jadi kemampuan keuangan daerah itu baru bisa mencakupin 1.000 kuota untuk P3K tahun ini. Nah, ini berproses. Harusnya pembahasannya itu proses asesmennya itu seleksinya ada di BKD ya, dan proses penganggaran ketika ini sudah TMT terhitung mulai tanggalnya itu sudah ada di masing-masing dinas terkait. Contoh 900 kuota guru itu sudah kita masukkan dalam instrumen penganggaran APBD 2022 di Dinas Pendidikan. Nah, sekarang kayak dengan guru GTT ini belum jelas P3K-nya karena berproses dari informasi dari Kepala BKD Pak Faisal sedang di Memban RB untuk prosesnya turun juknisnya kepada Provinsi Sumatera Utara, Mbak. Nah, untuk pendidikan juga agar pemirsa Kordopa pahami, yang paling miris adalah, mohon maaf, saudara kita di Nias, gitu loh. Di Nias itu bangunannya belum selesai, sudah dibayarkan tuntas. Rusak segala macam, pintunya jebol lah, dindingnya lah. Terus sekolahnya yang dibangun begitu loh. Padahal Nias itu butuh. Pak Edi dan Pak Muca Rajeksa itu pengen memberikan perhatian pendidikan pada Nias, tapi oknum pelaksana pembangunan itulah yang mencederai sumut bermartabat ini. Makanya saya Hendro Santo atas nama pribadi, atas nama fraksi PKS dan DPD Sumatera Utara meminta Pak Edi Rahmayadi dan Pak Muca Rajeksa untuk tegas melihat masalah ini. Begitu, Mbak. Ini sebelum kita break, Pak. Ini walaupun sebagai pendukung nih ya fraksi PKS terhadap pemerintahan kita, Pak Edi Rahmayadi dan Pak Ijek. Berarti di sini tetap kritis dong tentang apapun yang mereka lakukan. Iya, karena itu bagian dari koalisi yang kita bangun ketika mengusung Pak Edi dan Pak Muca Rajeksa sebagai calon gubernur wakil gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Bahwa kontrak politiknya, bahwa PKS pengusung, PKS juga memberikan kritik yang inovatif, substantif, atraktif, gitu. Jadi agar perjalanan eksekutif ini tidak abuse of power, sehingga kami sebagai instrumen DPRD yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat Sumatera Utara dengan 11 kursi kami di DPD Sumatera Utara bisa lebih kritis memainkan peran fungsi controlling DPRD ini, Mbak. Controlling masalah anggaran, controlling pelaksanaan, dan controlling terhadap masalahnya regulasi yang nggak sesuai dengan masyarakat seperti itu. Dan kita akan menggunakan politik anggaran kita. Politik anggaran ini kan berdampak pada masyarakat. Karena sesungguhnya uang kita ya yang APBD 2022 ini lebih kurang 12,1 triliun itu sejatinya harus diberikan kepada masyarakat, gitu loh. Baik apakah kita benerin pendidikannya, kesehatannya, dan terusnya. Apakah kita belum bicara masalah pertanian, Mbak. Nah, tapi bicara pendidikan aja, itu yang terjadi, Mbak. Asal bangunlah, perencanaan nggak mateng lah. Masih belum pasti juga masalah pendidikan ini ya, Pak? Iya, begini, belum pastinya gini. Infrastruktur yang dibangun itu nggak sesuai. Asal-asal jadi gitu loh. Artinya catatan kami di pansus ini. Oknum tertentu ya? Ya, catatan kami. Perencanaannya nggak kokoh atau perencanaannya bagus tapi pelaksanaannya nggak kokoh, pengawasannya lemah. Nah, dua itu ya. Pelaksanaannya amburadul, pengawasannya lemah. Pengawasan itu oleh siapa? Oleh inspektorat. Maka kita minta Pak Alasro, inspektorat untuk tegak lurus begitu. Kemarin kalau kita dapat kabar bahwa
Banyak TGR yang dilakukan oleh BPK terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik di Sumatera Utara itu belanja modal, Mbak. Nah, jadi kalau itu sudah dipulangin, maka dalam perspektif hukum itu nggak bisa masuk dalam pengajuan ke pihak yang lain. Tapi kalau TGR itu nggak dipulangin, dikasih batas waktu tertentu oleh BPK, maka dia bisa dipolap kepada pihak yang lain, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Nah, berarti benar-benar kritis di sini, Pak. iya. Bukan hanya mendukung, iya manut wae, enggak ya, Pak? Iya. Karena kan nanti PKS akan dievaluasi masyarakat. Nah, itu dia, benar sekali. Baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen. Seru nih Pak Hendro nih. Jadi tetap aja stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. The best music and information. Kardopa. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Hendro Susanto. Tadi menyinggung tentang pansus panitia khusus terhadap LKPJ. Ini laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara terhadap APBD Sumut tahun 2021 ya Pak ya. Kalau kita lihat tadi banyak temuan-temuan yang tidak sesuai. Ya. Bapak bilang tadi lebih dari 3 berarti banyak ya Pak ya. Nah ini kalau soal pandangan dan komentar terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Utara, realisasi di lapangan sendiri bagaimana nih Pak? Ya memang para pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara realisasi memang ada yang sesuai, ada yang belum sesuai. Jadi indikator sesuai itu berarti sesuai dengan perencanaan, penganggaran itu kan, sama pelaksanaan, monitoring segala macam, evaluasi. Nah yang belum sesuai ini biasanya ini lemah dalam pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak biarkan setiap instrumen pembangunan itu kan ada pengawasnya, begitu mereka lemah segala macam dan inspektorat juga kurang kokoh di situ. Nah kami hadir biasanya itu setelah proses berjalan, Mbak. Nah dengan instrumennya adalah LPJP yang pertama, yang kedua LKPJ ini seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara contoh, kita ambil contoh lah apa yang nggak sesuai. Misalnya tadi udah sekolah ya, kita bicara pendidikan. Misalnya jalan tadi ada yang sesuai dibangun, ada yang nggak sesuai dibangun. Nah kita yang berikutnya masalah talut ya, beronjong dan seterusnya. Yang penahan dari longsor tebing-tebing ini dengan anggaran misalnya 9 sekian M-an lah pokoknya. Tapi realisasinya di lapangan itu sudah rubuh, terus sudah hancur segala macam. Padahal itu belum berjalan 1 tahun seperti itu. Ini contoh-contoh di lapangan yang disampaikan. Nah misalnya kita bicara misalnya di Budpar gitu kan. Di Budpar itu ada cagar budaya dan seterusnya segala macam. Kita mesti menemukan anggaran terlalu besar tapi tidak proporsional, tidak sesuai dengan hasilnya. Ya, contoh misalnya misalnya Amir Hamzah, Taman Makam Museum Amir Hamzah. Gitu itu pekerjaannya kacau, Mbak. Gitu. Maka kemarin kita statement itu di media kan, dan alhamdulillah dari media ngasal gitu loh. Dari mulai speknya, pekerjaannya, dan bahan bakunya dan seterusnya. Jadi kayak asal jadi aja gitu. Nah, misalnya apalagi misalnya di kantor-kantor UPT katakan UPT Samsat ya kan, di Binjai. Ini anggaran luar biasa tapi speknya belum sesuai gitu. Catnya dari udah roboh, udah hancur plafonnya segala macam, terus nggak nyiku, keramiknya segala macam itu udah luar biasa. Kamar mandinya sudah rusak, sudah ibaratnya udah dipakai, seolah itu dipakai udah 10-puluhan tahun, tapi padahal itu baru tahun lalu dikerjakan segala macam. Ternyata kita telah lagi, mereka beralasan bahwa mereka ngerjakan 85 hari. Padahal kan sesuai dengan regulasinya harusnya minimal itu dalam waktu misalnya 4 bulan atau 5 bulan seperti itu. Tapi ini yang akhirnya dipaksakan untuk dikejar selesai di 2021. Padahal kemampuan mereka untuk menyelesaikan itu tidak bisa gitu loh. Sementara kita lihat anggarannya nggak sedikit begitu loh. Itu banyak loh. Ternyata tidak sesuai. Nggak sesuai begitu loh. Nah, terus misalnya apalagi? Misalnya kalau kita bicara jalan untuk orang lewat di daerah di sekitar
Masjid Azizi. Panjangnya segala macam itu juga menurut kami masih belum sesuai. Belum lagi bicara spek yang digunakan segala macam. Sehingga ketika kami di sana kita bawa OPD terkait yang itu staf-stafnya. Begitu loh. Nah, termasuk misalnya memperbaiki Masjid Azizi dan segala macam. Ya kan, dengan anggaran yang luar biasa itu bagi kami bisa lebih dari itu gitu loh. Nah, harusnya bisa lebih dari itu. Nah, tapi kenapa nggak terjadi? Nah, inilah menjadi catatan kritis kami kepada pihak eksekutif Pak Edi Rahmayadi gitu. Nah, di daerah lain juga sama, di Nias tadi case-nya begitu, ya kan. Terus misalnya di Palas, di Ekstaput, di Papak Karoderi, di daerah-daerah pesisir timur, pesisir barat segala macam itu juga masih banyak yang kita temukan belum sesuai lah, Mbak. Gitu, Mbak. Kalau dapilnya Pak Hendra, Langkat dan Binjai, ini jangan-jangan dapilnya Pak Hendra aman nih gitu. Oh enggak, kami 10 orang itu kritis, Mbak. Kritis gitu loh. Masalah yang ditemuin apa nih di daerah sini? Ya pertama tuh kantor Samsat itu. Ya kan, nggak layak lah gitu loh. Nggak layak dengan anggaran segitu, nggak layak gitu loh, Mbak. Nggak pas gitu nggak pas gitu loh. Nah, terus yang tadi Museum Amir Hamzah, ya kan, dengan anggaran 3,4 atau 3,6 M gitu kan, itu juga belum sesuai lah segala macam begitu ya, ngasal gitu. Jadi nampak kita kan cek semuanya tuh segala macam gitu. Pertama kita memastikan, jadi LKPJ ini Kundapil kemarin memastikan ini barang ada nggak, dibuat nggak, nah gitu loh. Oke, dibuat. Setelah dibuat kita harus melakukan analitik kan, uji forensik kalau bahasanya kan. Berapa ini dibuat sesuai nggak dengan anggaran? Nah gitu loh. Nah terus berapa lama segala macam, seterusnya segala macam begitu. Nah terus misalnya Masjid Azizi dengan anggaran 6,7 miliar itu kan membangun tempat wudhu dan segala macam juga masih kita menemukan belum sesuai segala macam begitu. Nah belum lagi kita bicara dak sekolah ini, Mbak. Dak sekolah ini berpotensi juga untuk tidak sesuai pelaksanaannya, misalnya mengurangi spek dan seterusnya begitu, Mbak. Maka kita minta kalau di Sumut di dapil kami Binjai Langkat untuk dak tahun 2021 tidak ada. Itu di tempat yang lain. Tapi itu sudah menjadi early warning dari BPK terhadap dengan penggunaan dak untuk sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara, begitu, Mbak. Sejauh ini ada temuan fiktif nggak, Pak, di lapangan? Nah, untuk fiktif berdasarkan pansus LPJP ya dan Kundapil KPJ kemarin, khususnya di dapil kami belum menemukan yang fiktif. Banyakan itu adalah yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai aja. Gitu, speknya segala macam begitu. Takutnya kan nemu yang fiktif nih, anggarannya ada tapi ini kok nggak ada, kayak bayang-bayangan. Ya betul. Ya kayak kami misalnya membangun SMA 2 plus Besitang ya. Ya itu juga faktanya kita temukan ada. Ya cuma kan? Tidak sesuai. Kalau di sana masih dalam normal, masih bener, Mbak, begitu loh. Nah, misalnya jalan-jalan provinsi yang dari Besilam ke daerah Tangkahan ke daerah Kebawahoro segala macam itu juga kita cek di sana segala macam, termasuk drainase. Nah, yang lucunya begini, drainase tahun 2021 di daerah Gatot Subroto Binjai itu hanya untuk awalnya ngakunya 1.000 nih. Ini awalnya ngaku ya. Setelah saya ngecek, saya ukur dari meteran itu, ternyata 350. Setelah kita tanya kepada OPT-nya, oh iya Pak, saya koreksi Pak, itu 350. Ini gimana sih, saya bilang? Di awal katanya 1.000 meter, 1.000 saya bilang. Ya kan, tapi ini jauh banget loh, 350 ke 1.000. Iya kan. 1.000 kan berarti 1 kilo. Ya kan, 1.000 meter kan 1 kilo. Pas saya ngukur, itu 350 lah. Ternyata betul 350 meter, Pak. Itu pun yang kiri, yang kanan bagaimana? Itu pun bagaimana menyambungkan sampai ketemu sampai saluran pembuangan air itu drainase. Jadi kan nampak, mohon maaf ya, perencanaannya nggak kokoh, agak dipaksakan dan terkesan asal-asalan. Harusnya kan dipikir, Mbak, mana yang sesuai dengan banjirnya, air nggak tergenang segala macam itu bongkar segala macam begitu, Mbak. Harus disesuaiin ya, Pak. Itu terkait dengan masalah drainase. Bicara misalnya masalah bronjong, masalah untuk melindungi masyarakat agar tidak banjir. Yang dibangun itu yang bibir sungainya itu mau dihantam air kalau misalnya banjir ya kan. Apakah dia Siwampu dan seterusnya gitu kan. Nah, sementara
yang menjadi di Binjai Bonjol ini belum sampai sekarang belum diapa-apain gitu. Padahal hampir tiap tahun ya di sana tuh banjir, Mbak. Banjir. Harusnya kan dilakukan upaya strategis. Makanya di 2022 ini kita minta DED. Saya paksa untuk agar dilakukan DED, kajian bagaimana menanggulangi banjir di daerah Bonjol dan seterusnya, Mbak, sekitarnya begitu, Mbak. Jadi ini masalah serius dan itu menjadi aspirasi masyarakat di dapil saya untuk saya perjuangkan secara lugas ya kan, secara maksimal agar ini direspon baik oleh pihak eksekutif begitu. Maka kita bersuara, Mbak, speak up agar suara masyarakat ini tersampaikan kepada pemangku kebijakan, dalam ini gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara, Mbak. Itulah fungsinya mungkin kita di DPRD ini. Ya, begitu, Mbak. Tapi kalau banyak beredar tanggapan dari masyarakat, kalau menjelang akhir tahun, ini kesannya kayak buang-buang anggaran. Nanti bangun sana, bangun sini, gali sana, gali sini, tapi nggak kelar, nggak selesai. Nah, inilah, Mbak, kami sudah ini memberikan masuk anggaran kan sebenarnya, Pak? Iya, itu namanya implementatif. gitu. Jadi kalau kita mengacu regulasi, memang sudah ada arahan guidance dari Kemendagri bahwa TW1 itu kan startnya kan di Januari sampai di bulan Maret. Itu serapan anggaran minimal 25% atau maksimal 25%. Nanti TW2 itu dari bulan April sampai bulan Juni itu 25%. Ini siklusnya ya, saya baca siklusnya. Nah, yang berikutnya dari bulan Agustus sampai bulan September. Bulan Juli sampai bulan September itu 40%. Nah, di ujung TW4 itu hanya 10%. Nah, kita kemarin ini kalau udah kajian kami di Banggar, diskusi kami dengan TAPD bahwa trennya kita ini kalau di TW1 ini masih di under 10%. Bahkan di TW2 masih ada yang OPD itu di bawah 10%. Harusnya dia ke minimal titik amannya di 30-40%. Ini PR kita juga. Nah, masalah ini juga terjadi tingkat 2. Baik dia masalah belanjanya, masalah pendapatannya. Jadi 2 ini jadi PR kita. Nah, kemarin kita sudah melakukan rekayasa dalam arti yang konstruktif ya. Kita bikin Zoom meeting, BPKAD, Bapeda perencana agar meminta OPD di Sumatera Utara, pemfokusan OPD agar menggas serapan anggaran di TW1, TW2 minimal di angka titik minimal itu 30%. Nah, kita minta juga di kabupaten kota itu di atas 20%. Karena masih hari ini masih ada kabupaten kota yang belanjanya itu masih di bawah 10%. Terus ngapain? Gitu, nggak jadi pergerakan ekonomi, masyarakat nggak merasakan dampak pembangunan itu. Begitu loh, Mbak. Kalau cuma segitu ya. Begitu. Nah, ini kita ngomong dari tadi nih, Pak, tapi kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya kenapa ini bisa terjadi tidak sesuai gitu, Pak? Menurut Bapak apa ini yang salah? Dari segi pengawasan kurangnya pengawasan, lemahnya pengawasan tadi. Ya, jadi menurut saya, Mbak, pertama mindset, mental, paradigma. Maka paradigma kita itu adalah dari dilayani menjadi melayani. Yang kedua, paradigma yang itu agent of change, sebagai unsur perubah kita, pembaharu. Nah, yang berikutnya agent of development. Kita sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan untuk masyarakat dimanapun kita berada, misalnya Sumatera Utara seperti itu, Mbak. Nah, jadi disinilah yang menjadi PR kita semua bahwa budaya-budaya dulu udah tinggalkan lagi, itu nggak zamannya lagi, guys. Gitu ya. Jadi kita harus masuk kepada budaya yang hari ini arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk kita kerja seperti itu. Jadi ya jangan sampai nanti tahun lalu kan Presiden Jokowi kan mengkoreksi beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara yang per September 2001 masih serapannya masih kecil, bahkan senang kepala daerah itu oknum ya, atau kepala daerah lah saya bilang memparking money itu di bank gitu loh. Jadi pas di ujung-ujung Mbak bilang tadi terjadi pergerakan yang signifikan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur dan seterusnya. Nah, kalau di Sumut ini sudah kita minimalisir sejak tahun 2001 dan harapan kita nanti TAPD, Inspektorat, ya kan, Sekda, sejajarannya lebih menyambut masukan dari DPD Sumatera Utara untuk kita sama-sama mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara. Harapan kita di cut off nanti Juni ya, tanggal 30 ini kita sudah menyentuh di angka 40%. 40%. Gini PR kita nih, bikin Mbak. Kenapa ini bisa terjadi? Ada sedikit dugaan permainan korupsi? Wah, kalau itu saya tidak bisa. Ini Mbak, ini jebakannya ngeri kali nih. Karena kalau kita lihat memang masih tinggi, Pak, tingkat korupsi kita ini. Ya,
perlahan kita sudah mulai keluar lah ya Aha. untuk menurunkan angka korupsi. Tapi memang itu harus dilakukan secara masif ya untuk semua bergerak bersama-sama agar kita Rakyat juga harus memantau Sumut sih, keluar Pak. dari zona korupsi. Tapi kita udah positif lah di Sumut ini, karena indeks korupsi Sumut ini bukan hanya pada pembangunan saja, Pak. Oke. Pada perilaku dari kepala daerah tingkat 2 juga mempengaruhi. Jadi memberikan dampak anasir kepada tingkat korupsi kita di Sumatera Utara. Jadi misalnya kepala daerah A ditangkap, kepala daerah B ditangkap tingkat 2, itu langsung Sumatera Utara tergerus itu indeks korupsinya. Oke. Awalnya menjadi di luar 5 besar, berpotensi masuk lagi di 5 besar, Mbak, begitu, Mbak. Oh, oke. Jadi Baik. semua instrumen harus bersatu ini, Iya dong, gitu. harus. Makanya penggunaan anggaran jangan dikorupsi. Jangan gitu. dikorupsi. Karena rakyat juga ikut mantau. Betul, Oh. apalagi media. Kita kan mantau, Pak. Iya. Macam-macam di sini gawat nih, berita Betul, langsung. iya. Hebat media. Makasih Kardopa. Baik pendengar Kardopa, nanti kita kembali lagi di obrolan kita untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi nanti. The best music and information. Kardopa Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen sore hari ini, masih live dari ruang kerja fraksi DPRD Sumatera Utara, ruang kerja fraksi PKS ya Pak ya. Masih bersama Pak Hendra Susanto. Kita udah masuk ke season terakhir nih Pak. Nggak terasa, Mbak ya? Nggak terasa, ngobrol kita udah hampir 1 jam. Iya, iya. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Hendra nih, sejauh mana sekarang ini koordinasi pimpinan Dewan dengan pihak fraksi PKS untuk masalah temuan-temuan yang tidak sesuai di lapangan ini Pak? Ya, kami dengan pimpinan Dewan berkomunikasi terus dengan 8 fraksi lainnya di DPD Sumatera untuk kita memperkuat fungsi DPRD ini. Marwah ini harus dijaga sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah Sumatera Utara, seperti itu. Dalam perspektif yang positif dimaknai kan, seperti itu. Nah, yang kedua kita juga memberikan masukan kepada pihak eksekutif untuk agar sesuai dengan ruh dari Perda RPJMD kita. Karena ini menjadi poin pentingnya, Mbak. Makanya kemarin kenapa di skema PAPBD 2021 PKS begitu luar biasa fight dalam instrumen PAPBD 2021 agar capaian target tahun 2021 itu yang belum capai, kita mau dari sini bergerak ke sana, Mbak. Tapi kurang anggaran. Nah, anggaran yang setelah di-adjust atau dilakukan penghematan atau silpa itu bisa kita geser untuk memenuhi target yang mau dimaksud oleh Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara. Sehingga kita sampai pada tujuannya itu. Maka kemarin kita ada 8 poin yang kita berikan kritikan yang konstruktif di Perda PAPBD 2021. Salah satunya adalah masalah pendidikan. Kita belum punya skema beasiswa untuk anak-anak Sumatera Utara ya mengenyam pendidikan S1, S2, S3 baik dia di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Begitu. Nah, ini gagasan politik gagasan dari PKS untuk memberikan dampak positif bagi pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, investasi pendidikan untuk anak-anak Sumatera Utara, ya kan, maka kita bicara bagaimana menyiapkan kepemimpinan ke depan untuk mereka berkontribusi membangun Sumatera Utara yang lebih baik lagi ke depan, seperti itu. Ini sebuah keniscayaan masalah pendidikan. Nah, dalam skema PAPBD 2021 kemarin, ya, yang kita memberikan masukan ya dari 8 poin kritikan itu adalah masalah pelayanan kesehatan. Nah, kita minta memperkuat bagaimana dana non-register yang sudah terparking di Dinas Kesehatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara yang nggak punya jaminan. Nah, kita minta agar Dinas Kesehatan Sumatera Utara melakukan MOU dengan rumah sakit daerah di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara, sehingga kalau daerah kabupaten kota yang habis dananya untuk PBI atau masyarakat miskin baru yang nggak di cover PBI, APBN, APBD Sumut dan APBD kabupaten kota, maka bisa menggunakan instrumen pembiayaan itu dengan dana non register yang sudah kita parking di Dinas Kesehatan lebih kurang 15 miliar. Syaratnya Dinas Kesehatan Sumatera Utara ber-MOU dengan rumah sakit daerah kabupaten kota di Sumatera Utara. Ini pesan kita kepada kepala daerah untuk mengecek rumah sakit daerahnya sudah nggak MOU dengan Dinas Kesehatan dan menyampaikan kepada masyarakat publik bahwa perhatian dari DPRD dan Gubernur ini sangat besar bagi masyarakat Sumatera Utara yang belum di cover atau nggak ada jaminan, asal dia miskin atau tidak mampu, Mbak, seperti itu. Nah,
Berikutnya kita penguatan malah masalah menaikkan nilai tukar petani NTP, ya kan? Bagaimana kita fokus pada ketahanan pangan, ya kan? Membangun Sumatera Utara sebagai lumbung bawang, pertanian dan segala macam seperti itu. Dan kita mengokohkan sektor agraria pertanian ya di Sumatera Utara sehingga Sumatera Utara bisa memberikan hasil-hasil pertaniannya kepada provinsi tetangga, bahkan bisa dikirim keluar seperti itu, Mbak. Oke. Nah, yang berikutnya kita bicara penguatan UKM, ini penting. Oh. Nah, UKM bagi masyarakat yang terdampak dari perjalanan COVID yang 2 tahun ini, seperti itu. Nah, kita bisa memberikan penguatan modal. Kita minta Bank Sumut memberikan KUR, karena masyarakat tahu kan memberikan KUR itu pada Bank BUMN, ya kan? Tapi untuk Bank Sumut masih sedikit masyarakat tahu bahwa Bank Sumut bisa memberikan KUR pada masyarakat kita yang, mohon maaf, di levelnya yang membutuhkan pembiayaan, tapi mereka nggak punya akses ke perbankan, mereka tahunya ke perbankan yang lain. Padahal Bank Sumut hadir untuk memberikan KUR bagi masyarakat Sumatera Utara, begitu, Mbak. Nah, yang berikutnya misalnya kita bicara penguatan UKM tadi, bagaimana masalah-masalah klasik gitu loh. Misalnya pasca 2021 berakhir masuk 2022, sudah muncul migor dan seterusnya, minyak goreng segala macam. Nah, hari ini kan banyak masalah segala macam, sampai ditangkap segala macam. Nah, kita pengen masyarakat itu kita intervensi agar dia UKM-nya diberdayakan, bisa produk itu bisa memiliki nilai tambah. Nah, nilai tambah sehingga perhatian pemerintah harus besar. Nah, berikutnya bagaimana kita membangun desa menata kota. Ini kan tagline yang luar biasa dari kepala daerah Sumatera Utara kan. Tapi kan konstruksi membangun desa menata kota mana salah satu keberhasilannya? Nah, harusnya kan kalau kita bicara membangun desa menata kota, maka kita lakukan adalah menemukan apa keunggulan desa itu, terus kita intervensi dalam semua dimensi, ya kan, sehingga dalam 1 tahun desa itu terangkat, itu ekonominya, masyarakat terangkat, sosialnya terangkat, dan segala macam. Apalagi kita harus menguatkan ke masyarakat kita, bagaimana masyarakat kuat, kokoh secara persatuan, kokoh secara NKRI, dan mereka punya semangat bertanggung jawab untuk menjaga kampungnya dari bahaya-bahaya yang lain, termasuk bahaya laten, bahaya komunis maupun bahaya narkoba. Kalau kita lihat memang cukup kritis PKS nih menyikapi. Harus, Mbak, karena itu pesan masyarakat. Sejauh ini ada nggak tekanan ke fraksi PKS sendiri, Mbak? Kena nih. Namanya berjuang, pasti ada. Pasti punya risiko. Hidup juga berisiko. Hidup adalah perjuangan. Hidup juga ada hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, kami dari fraksi PKS, saya Hendro Santo, Dapil Sumut 12 menjelangkan terus akan berjuang, karena kita yakin yang kita perjuangkan adalah kebenaran, kebaikan untuk masyarakat, dan kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Dan kita bersama fraksi lain, pimpinan lain, untuk kita bersatu padu, berkolaborasi membangun Sumatera Utara bersama Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara, bersama OPD, bersama seluruh perangkat. Kalau kami kritis, bukan kami cari panggung, tapi dalam rangka bentuk cinta dan sayang kami kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mbak. Ini terakhir nih, Pak. Tadi kita ngomongin tentang anggaran. Kalau Bapak bilang kan tadi harus tercapai 40%. Ya. Nah, kalau misalnya ada sisa anggaran, ya. Ini apa yang dilakukan peran fraksi PKS? Kami biasanya di fraksi ini ada sisa anggaran gimana nih? Kami melakukan pleno, rapat fraksi mengevaluasi, misalnya kami dengan rapat TPD bicara serapan anggaran, temanya, maka kami lakukan rapat fraksi di fraksi PKS ini. Bagaimana skema kita, usulan kita untuk nanti, misalnya kalau ini kan Silpa 2021 yang tadi saya bilang 1.000 triliun 97 miliar itu bisa digunakan untuk mencapai target Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara pada proses pembangunan tahun keempat. Nah, jadi Silpa itu biasanya terbentuk satu, Mbak, dari saldo akhir kas di BUD. Yang kedua, saldo akhir kas di bendahara penerimaan. Yang ketiga, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran. Yang keempat, saldo akhir kas di BLUT, ya kan? Yang kelima, saldo akhir kas di bendahara BOS segala macam. Ketemulah angka 1.097 miliar. Nah, nanti kami dalam waktu dekat akan melakukan rapat fraksi untuk bagaimana Silpa ini 2021 bisa kita lakukan adjust anggaran untuk mencapai target pembangunan 2022 Pak Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Mbak. Jadi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, bidang pertanian, termasuk infrastruktur. Jadi fraksi PKS sangat mendukung namanya kebijakan untuk membangun infrastruktur di Sumatera Utara. Ya, apakah jalan mantap,
mengantisipasi masyarakat tidak banjir dengan membangun talut-talut dan dinding-dinding untuk mencegah tidak banjir segala macam, asal sesuai dengan regulasi. Oke. Nah, Kalau nggak salah 21,7 triliun untuk 2,7 triliun. Oh, 2,7. Ya. 21,7. 2,7 triliun. Saya koreksi. Oh, 2 oke. 2,7 triliun. 2,7 triliun untuk masalah infrastruktur tadi ya, Pak ya. Nah, ini harus disampaikan. Jadi masyarakat Sumatera Utara, mohon maaf kami harus sampaikan faktanya bahwa PKS dan fraksi lainnya tidak pernah menolak pembangunan yang sifatnya infrastruktur, apalagi jalan mantap di Sumatera Utara. Jangan benturkan antara pembangunan dengan konteks hukum. Nah, jadi hukum bicara prosedur, pengusulan, perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan seterusnya. Kalau bicara program, itu sudah tercermin dalam postur APBD di masing-masing OPD. Jadi hari ini yang dijalankan dalam melaksanakan pembangunan itu instrumen anggaran yang rutin, jalan mantap segala macam. Tapi kalau dibenturkan dengan skema 2,7 triliun yang dikatakan oleh Pemprov bahwa itu multi-years, maka kami memberikan catatan kritis, coba diperbaiki mekanisme dari pengusulannya, perencanaan, pembahasannya, seperti itu. Sekali lagi, fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Utara tidak pernah menolak namanya pembangunan di Sumatera Utara. Yang kita memberikan masukan adalah caranya harus elegan, proses harus benar secara hukum. Karena apa? Kalau nggak benar, maka kami berpotensi masuk ranah hukum, Mbak. Dan ini pertanggungjawabannya berat, Pak. Pada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanggungjawaban kita yang paling berat ke atas. Makanya kita menghimbau kepada pemerintah, dalam ini gubernur, wakil gubernur, coba sekali lagi untuk benar-benar memahami regulasinya. Ya, sekali lagi PKS dan fraksi lainnya di sini tidak pernah tidak mendukung namanya membangun untuk Sumatera Utara. Kan demi kebaikan bersama juga. Demi pembangunan kebaikan masyarakat Sumatera Utara dan demi keberhasilan dari Pak Gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara yang akan berakhir di September 2023. Gitu, Mbak. Berarti sekarang fokus keempat ya, Pak, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur sendiri. Ya, UKM juga, Mbak. UKM itu sebuah keniscayaan segala macam harus kita perhatikan. Terus ya beberapa yang lain juga kita perhatikan, Mbak. Masalah yang penunjang segala macam juga kita perhatikan, Mbak. Begitu. Waktu kita sudah mau habis nih, Pak Hendra, mungkin ada yang pengen disampaikan buat pendengar kita yang lagi stay tune dengerin kita siang hari ini. Mungkin terkait kita, kalau Medan masih zona kuning ya, Pak ya? Oh iya. Iya, masih zona kuning sih. Iya. Zona hijau tuh Binjai malahan. Dapilnya Pak Hendra. Iya. Ada yang pengen disampaikan, Pak? Silakan. Para pendengar Kardopa dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara yang kita banggakan dan kita cintai, masyarakat Sumatera Utara dan semua stakeholder di Sumatera Utara, saya atas nama pribadi dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam kesempatan ini memberikan apresiasi atas kemitraan yang strategis antara gubernur, wakil gubernur terhadap DPRD Sumatera Utara kami di sini. Dan kami akan menggunakan terus fungsi pengawasan kami secara melekat dan secara kritis sebagai bentuk cinta kami terhadap perjalanan roda pembangunan di Sumatera Utara. Yang kedua, kami meminta kepada masyarakat Sumatera Utara, ayo kita bersama-sama memberikan solutif, ide-ide terbaik, politik gagasannya. Jikalau dalam perjalanan 3,5 tahun mau sampai di bulan Juni ini ada yang belum merasakan dampak-dampak kebaikan dari pembinaan gubernur, wakil gubernur, sampaikan kepada kami. Kami di gedung DPRD ini terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat Sumatera Utara, termasuk saudara kami ada di Nias, saudara kami ada di Taput, di Estaput, di Tabaksel, di Pegunungan, Pak Dauro Kairi, ya kan, baik di pesisir barat, pesisir timur, ya 5 zona ya. Kami terima masukan yang konstruktif, solutif, dan yang baik seperti itu, sehingga di instrumen PAPBD 2022 kita bisa melakukan pembenahan. Jadi masalah-masalah yang kita temukan, masalah fundamental adalah masalah perencanaan, ya kan. Kalau penganggaran, ya ini sudah mulai kita perbaiki. Yang kedua masalah pelaksanaan dan masalah monitoring dan evaluasi, Mbak. Begitu. Ini harus kita perkuat. Jadi kalau di tempat masyarakat yang berada mendapatkan
dampak dari pembangunan ini, maka masyarakat punya peran kayak kami, Mbak. Peran kayak teman-teman radio dan televisi, fungsi pengawasan. Catat siapa yang ngerjakan, berapa harganya, siapa pengembangnya, bagaimana kualitasnya, fotokan, laporkan. Oke. Kalau perlu submit di medsos segala macam, Ya. begitu, Mbak. Tag kita semua, Baiklah. gitu ya, gitu, Mbak. Nah, terakhir, mari kita berpikir positif. Insya Allah 8 prioritas pembangunan Sumatera Utara bisa kita eksekusi sampai di tahun keempat dan tahun kelima tahun depan. Dan kami insya Allah terus melakukan kontribusi kami untuk memberikan narasi yang konstruktif, khususnya masalah pendidikan, masalah kesehatan untuk warga Sumatera Utara, masalah UKM, ya kan, terus pertanian khususnya juga, ya, dan perikanan, ya kan, peternakan dan seterusnya. Untuk PMK nggak usah khawatir karena kita sudah berkoordinasi dengan dinas peternakan dan dinas peternakan lainnya tingkat 2 untuk memberikan vaksin kepada hewan-hewan ternak yang mau divaksin. Saya sampaikan ketersediaan hewan ternak mau kurban itu insya Allah cukup di Sumatera Utara, Mbak. Ya. Cukup ya Pak ya? Insya Allah Oke. cukup. Baik, terima kasih Pak Hendro waktunya sudah ngobrol bersama kita untuk siang hari ini. Kita tadi seru banget nih ngebahas tentang apa dan bagaimana LKPJ Gubernur Sumatera Utara ya. Yang jelas jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah saksikan kita di live Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Sekali lagi terima kasih Pak Hendro. Sama-sama. Terima kasih pendengar Kardopa. Kita harus pamit dulu dari spesial dialog duduk bareng parlemen live langsung dari ruang kerja fraksi PKS DPRD Sumatera Utara. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Horas. The best music and information. Kardopa Radio.